Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Melanjutkan materi pada minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran serta pemahaman terhadap materi hari ini. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu Piagam Madinah atau yang disebut Mistaq Madinah. Yang kedua yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, yang terakhir perjanjian Hudaybiyah. Materi pertama, Piagam Madinah atau yang bisa disebut dengan Mistaq Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk mempersatukan golongan Yahudi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Inti dari Piagam Madinah ini adalah yang pertama, menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi. Yang kedua, menekankan kerjasama di kalangan Islam, terutama kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, yaitu menyeru kepada kaum Yahudi dan kaum Islam agar bekerjasama untuk perdamaian. Yang terakhir yaitu kewenangan mutlak Rasulullah SAW untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan. Nah, pada naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda, yaitu 24 pasal sebelum Perang Badar dan 23 pasal setelah Perang Badar. Berikut adalah inti dari Piagam Madinah. Jadi, pada Piagam Madinah ini ada 9 poin yang disepakati oleh kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Yang pertama, yaitu kaum Yahudi dan Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama mereka, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, semua kaum Yahudi diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa berbuat kebaikan dan selalu saling mengingatkan. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali untuk orang-orang yang memang berbuat jahat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Setelah peristiwa Piagam Madinah, lalu bagaimana respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy? Awalnya Nabi hanya memerangi orang-orang Quraisy saja. Namun, setelah mereka bersatu dengan orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk melawan mereka. Sehingga, untuk mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir Quraisy. Sehingga, terjadilah 3 peristiwa. Yang pertama, peristiwa Badar. Yang kedua, peristiwa Uhud. Yang ketiga, peristiwa Ahzab. Yang pertama yaitu peristiwa Badar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 625 Masehi di lembah Badar. Pasukan muslimin yang berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy pada saat itu berjumlah 100 orang. Pada peristiwa Perang Badar ini, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan hujan yang sangat lebat pada kaum kafir Quraisy, sehingga
para kaum kafir Quraisy tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, sehingga pada keesokan harinya, pada perang Badar tersebut, mereka tidak fokus pada perang. Itu yang mengakibatkan kaum muslimin bisa dengan mudah mengalahkan kaum kafir Quraisy. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Makkah berhenti di dekat gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping gunung Uhud. Rasulullah SAW pada saat itu beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah. Walaupun jumlah kaum muslimin tidak lebih banyak dibanding kaum kafir Quraisy, tapi pada saat itu kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Pada peperangan ini, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang akan digunakan. Dan strategi itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya, yaitu dengan membuat parit di sekitar kota Madinah. Kemudian bergegaslah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut. Beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk mengambil parit seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah SAW yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan dari para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin kepadanya. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya, kaum kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit tersebut sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah, pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa perang Ahzab tersebut. Lalu, materi terakhir yaitu perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka banyak, 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Madinah. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun, Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tak lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah
sholat diperbolehkan, sedangkan orang kafir dari Mekah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Yang terakhir, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Materi perjanjian Hudaybiyah adalah materi penutup pada pertemuan kita kali ini. Lalu, apa hikmah pembelajaran yang dapat diambil? Yang pertama, hijrah berarti berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah menjadikan Islam semakin berkembang. Yang kedua, hendaknya selalu sabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala keadaan. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi pengikutnya. Beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, cinta damai, melindungi kaum yang lemah, murah hati, dan rela berkorban. Yang terakhir, kehidupan masyarakat Madinah yang sangat plural menjadikan mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Sampailah kita di penghujung pertemuan pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Ibu. Mari menutup pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.